Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik penumpang cerdas selalu lakukan. Ini di pesawat. Sebagai seorang pramugari dengan pengalaman selama 15 tahun, saya sering melihat bahwa kebanyakan penumpang membuat kesalahan yang sama di setiap penerbangan. Mereka naik pesawat dalam keadaan lelah, langsung duduk dan menghabiskan beberapa jam berikutnya dalam ketidaknyamanan, frustrasi, dan bertanya-tanya mengapa terbang terasa lebih sulit dari yang seharusnya. Sementara itu, penumpang cerdas diam-diam melakukan beberapa hal sederhana yang mengubah segalanya. Mereka mendapatkan lebih banyak ruang tidur, lebih nyenyak pengisian, daya lebih cepat keluar, lebih mudah dan mengurangi stres. Dan, yang paling aneh, sebagian besar trik ini terjadi dalam beberapa menit pertama setelah naik pesawat. Jika Anda pernah mengalami kursi yang buruk, baterai kosong kaki kram, atau penerbangan yang menyebalkan, artikel ini mungkin akan mengubah cara Anda bepergian selamanya. Karena apa yang dilakukan penumpang cerdas di setiap penerbangan kebanyakan orang lewatkan. Nomor 1. Apa yang penumpang cerdas lakukan dalam 5 menit pertama? Kebanyakan penumpang menyia-nyiakan 5 menit pertama setelah duduk. Mereka asyik dengan ponsel mengabaikan kursi dan berharap semuanya berfungsi nanti. Penumpang cerdas tahu bahwa menit-menit pertama itu dapat menentukan seluruh penerbangan. Pertama, mereka menyesuaikan sandaran kepala. Banyak sandaran kepala pesawat dapat digerakkan naik turun, dan sayap sampingnya dapat dilipat ke dalam untuk menopang leher. Kebanyakan orang tidak pernah menyentuhnya lalu bertanya-tanya mengapa leher mereka sakit 2 jam kemudian. Perbaikan kecil, kenyamanan besar. Selanjutnya, mereka langsung menguji layar hiburan. Layar rusak lebih sering terjadi dari yang diperkirakan. Tidak ada suara tampilan beku layar sentuh mati. Jika Anda melaporkannya lebih awal kru, mungkin masih dapat meresetnya atau memindahkan Anda. Tunggu sampai lepas landas pilihan Anda menyusut dengan cepat. Kemudian mereka mencari sumber daya. Banyak pesawat memiliki port USB di bawah layar dan kadang-kadang stop kontak di dekat kaki Anda. Tetapi port USB lama bisa lambat atau hanya muat kabel USB-A. Itu berarti beberapa penumpang mencolokkan dengan percaya diri dan tidak mengisi daya sama sekali. Pelancong cerdas memeriksa lebih awal dan menggunakan stop kontak yang lebih cepat jika tersedia. Akhirnya mereka mengeluarkan apa yang mereka butuhkan sebelum lepas landas. Headphone pengisi daya air, minum permen karet, buku penutup mata. Karena begitu boarding selesai dan tanda sabuk pengaman menyala, meraih barang-barang yang terkubur menjadi canggung dengan cepat. Penumpang cerdas tidak menunggu masalah. Mereka menghilangkannya bahkan sebelum pesawat bergerak. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda trik tas yang memberikan lebih banyak ruang kaki, melindungi barang berharga, dan membuat terbang jauh lebih mudah. Nomor 2, trik tas yang selalu digunakan penumpang cerdas. Kebanyakan penumpang membuat satu kesalahan sederhana. Mereka memasukkan semuanya ke dalam satu tas, menyelipkannya di bawah kursi, lalu menghabiskan penerbangan menggali tas itu setiap 20 menit. Butuh headphone kari. Butuh pengisi daya kari lagi. Butuh obat atau makanan ringan. Sekarang seluruh baris melihat perjuangan itu. Penumpang cerdas menghindari ini sepenuhnya. Sebelum naik, mereka meletakkan barang-barang penting mereka di dalam kantong kecil di dalam tas utama. Pengisi daya, headphone, penutup mata, makanan ringan, tisu, obat-obatan, pulpen. Setelah duduk, mereka mengeluarkan kantong itu sekali dan menyimpannya di dekatnya. Tidak perlu menggali, tidak berantakan, tidak stres. Setelah lepas landas, banyak pelancong cerdas melakukan langkah lain. Alih-alih membiarkan tas terjepit di bawah kursi, mereka menariknya sedikit ke belakang kaki mereka saat aman dan diizinkan. Itu menciptakan lebih banyak ruang untuk meregangkan kaki ke depan dan membuat kursi terasa tidak terlalu sempit. Ada juga manfaat keamanan. Jika seseorang mencoba meraih ke dalam tas mereka, lebih mungkin menabrak kaki Anda terlebih dahulu. Sekarang tempat penyimpanan di atas kepala. Pelancong biasa melempar tas ke tempat penyimpanan acak pertama yang mereka lihat, bahkan di belakang baris mereka. Kesalahan itu merugikan nanti. Saat mendarat, mereka harus berjuang mundur melewati penumpang lain untuk mendapatkan tas mereka sendiri. Penumpang cerdas memilih tempat penyimpanan di seberang mereka atau sedikit di depan kursi mereka jika memungkinkan. Itu membuat tas tetap terlihat dan membuat keluar jauh lebih mudah. Satu langkah tas cerdas sebelum lepas landas dapat menyelamatkan frustrasi sepanjang perjalanan.
Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda fitur kursi tersembunyi yang memberikan beberapa penumpang ruang ekstra secara instan. Nomor 3, fitur kursi tersembunyi yang tidak pernah digunakan kebanyakan penumpang. Kebanyakan orang duduk di kursi mereka persis seperti saat mereka menemukannya. Itu adalah kesalahan. Beberapa kursi pesawat memiliki fitur tersembunyi yang tidak pernah diperhatikan penumpang dan salah satu yang terbaik seringkali ada di kursi lorong. Lihatlah di bawah sandaran tangan yang paling dekat dengan lorong. Di banyak pesawat ada tombol pelepas kecil atau kait. Tekan itu dan sandaran tangan dapat terangkat sepenuhnya ke atas. Kebanyakan pelancong tidak pernah menyadari keberadaannya. Mengapa itu penting? Karena itu memberi Anda lebih banyak ruang untuk masuk dan keluar dari kursi, terutama selama boarding layanan makan atau saat ke toilet. Itu juga dapat membuat kursi terasa tidak terlalu sesak dalam penerbangan panjang. Perubahan kecil kelegaan besar. Tetapi jika Anda menggunakan kursi lorong, ada peringatan juga. Jangan terlalu kondong keluar. Troli sikutas dan penumpang yang terburu-buru dapat mengenai Anda dengan cepat. Sekarang mari kita bicara pilihan kursi. Penumpang cerdas tahu setiap kursi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kursi dekat jendela adalah yang terbaik untuk tidur. Anda dapat bersandar ke dinding mengontrol tirai di dekat Anda dan lebih sedikit orang yang mengganggu Anda. Kekurangannya jika Anda perlu ke toilet atau ingin meregangkan badan, Anda mungkin perlu meminta orang lain untuk bergerak. Kursi lorong memberikan kebebasan. Anda dapat berdiri kapan saja tanpa bertanya kepada siapapun. Tetapi orang mungkin melewati Anda dan tidak ada sandaran untuk tidur. Kursi tengah biasanya memberikan manfaat paling sedikit. Itulah mengapa banyak pasangan berpengalaman lebih suka memesan 2 kursi lorong di seberang satu sama lain daripada menjebak satu orang di tengah. Penumpang cerdas tidak hanya memilih kursi. Mereka memilih kursi yang tepat untuk penerbangan yang mereka inginkan. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pelancong cerdas tidur lebih nyenyak di kelas ekonomi tanpa gadget mahal atau bantal leher yang kanggung. Nomor 4, bagaimana penumpang cerdas benar-benar tidur di pesawat. Kebanyakan penumpang mencoba tidur dengan cara yang salah. Mereka membungkuk ke depan, memutar ke samping menyilangkan kaki atau bersandar di meja nampan, seolah-olah itu bantal. Beberapa jam kemudian mereka bangun dengan kaku pegal dan lebih lelah dari sebelumnya. Penumpang cerdas tahu tidur di pesawat adalah tentang posisi bukan keberuntungan. Salah satu pengaturan terbaik adalah sedikit merebahkan kursi dengan kaki direntangkan ke depan dan tidak disilangkan. Itu membantu mengurangi tekanan dan menjaga tubuh lebih rileks. Kemudian mereka menghalangi gangguan. Penutup mata mengurangi cahaya headphone atau penyumbat telinga mengurangi kebisingan. Bahkan menarik tudung jaket dapat membantu menghalangi gerakan di sekitar Anda. Sekarang inilah trik yang dilewatkan banyak orang. Alih-alih menggunakan bantal pesawat di belakang kepala, Anda letakkan di belakang punggung bawah Anda. Itu menopang lengkungan alami tulang belakang Anda dan dapat mengurangi sakit punggung pada penerbangan yang lebih panjang. Terkadang perbaikan kenyamanan terkecil memberikan hasil terbesar. Sekarang sebuah peringatan. Banyak pelancong membungkuk ke depan ke meja nampan untuk tidur. Itu mungkin terasa nyaman selama 10 menit tetapi dapat membuat leher dan punggung Anda tegang parah. Meja nampan juga merupakan salah satu permukaan paling kotor di banyak pesawat. Penumpang cerdas menghindari jebakan itu. Mereka menciptakan dukungan mengurangi kebisingan, menghalangi cahaya, dan membiarkan tubuh beristirahat secara alami. Tidur nyenyak di kelas ekonomi biasanya tidak mahal. Itu strategis. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang diminta penumpang cerdas selama penerbangan yang tidak pernah disadari kebanyakan orang bahwa mereka dapat memintanya. Nomor 5. Apa yang diminta penumpang cerdas selama penerbangan? Kebanyakan penumpang menunggu dengan tenang sampai troli minuman tiba. Lalu jika mereka melewatkannya, mereka menganggap kesempatan mereka hilang. Penumpang cerdas tahu itu tidak benar. Anda biasanya dapat meminta air minum selama penerbangan, tidak hanya selama layanan minuman. Tetap terhidrasi dapat membantu mengatasi kelelahan mulut kering dan sakit kepala terutama pada perjalanan yang lebih panjang. Banyak pelancong menderita dalam diam padahal solusinya hanya satu permintaan sopan. Pada banyak penerbangan, Anda juga dapat meminta minuman lain yang tersedia di antara layanan utama, seperti soda kopi atau teh, tergantung pada waktu dan beban kerja.
Penumpang cerdas bertanya dengan hormat dan memilih saat yang tepat. Sekarang inilah hal lain yang dilewatkan banyak orang. Pada beberapa penerbangan yang lebih panjang, mungkin ada stasiun makanan ringan atau air minum swalayan di dekat dapur belakang. Seringkali itu termasuk makanan ringan yang sama dari layanan dan kadang-kadang tambahan. Pelancong berpengalaman tahu berjalan ke belakang melakukan dua hal yang berguna. Anda mungkin mendapatkan makanan ringan dan Anda menggerakkan tubuh Anda. Itu penting dalam penerbangan panjang. Duduk terlalu lama dapat membuat Anda kaku lesu dan tidak nyaman. Sekarang mari kita bicara waktu. Penumpang cerdas menghindari keramaian kamar mandi. Tepat setelah lepas landas, tepat setelah layanan makan, tepat sebelum mendarat. Yang terakhir adalah yang terburuk. Setelah kru mulai bersiap untuk mendarat, semua orang mungkin perlu tetap duduk. Jika Anda menunggu terlalu lama, akses bisa tertunda hingga setelah mendarat. Pelancong berpengalaman pergi lebih awal sebelum antrean terbentuk. Mereka tidak mengikuti keramaian. Mereka bergerak sebelum keramaian bergerak. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda kebiasaan terakhir yang digunakan penumpang cerdas sebelum mendarat untuk keluar lebih cepat, merasa lebih baik, dan menghindari mengakhiri penerbangan dalam keadaan kelelahan. Nomor 6, apa yang dilakukan penumpang cerdas sebelum mendarat? Kebanyakan penumpang menunggu sampai pesawat mulai turun untuk berpikir ke depan. Saat itulah stres dimulai. Orang-orang tiba-tiba berdiri mencari pengisi daya, menggali tas, bergegas ke toilet, dan bertindak terkejut bahwa semua orang memiliki ide yang sama. Penumpang cerdas bergerak lebih awal. Jika mereka perlu ke toilet, mereka pergi sebelum keramaian terakhir dimulai. Setelah kru mulai bersiap untuk mendarat, semua orang mungkin perlu tetap duduk, dan menunggu terlalu lama bisa menjadi kesalahan yang sangat tidak nyaman. Kemudian mereka mengatur ulang ruang mereka. Headphone dikemas, pengisi daya dicabut, sampah dibersihkan, paspor siap, ponsel di tangan. Tidak ada yang terkubur di dasar tas. Sementara yang lain berebut, penumpang cerdas tetap tenang. Mereka juga mengambil kesempatan terakhir untuk sedikit bergerak saat diizinkan. Berdiri sebentar, meregangkan badan, atau melakukan gerakan melingkar pergelangan kaki kecil di kursi. Setelah berjam-jam duduk, bahkan gerakan kecil membantu Anda turun dari pesawat dengan perasaan lebih baik. Sekarang inilah kesalahan yang dilakukan pelancong lelah setiap hari. Roda menyentuh landasan dan mereka langsung melompat. Kemudian mereka menghabiskan beberapa menit berikutnya membungkuk ke samping di bawah tempat penyimpanan, di atas kepala, terjebak di tempat tidak kemana-mana. Penumpang cerdas tetap duduk sampai baris mereka benar-benar dapat bergerak. Tidak stres, tidak terburu-buru yang tidak ada gunanya waktu kedatangan yang sama. Dan karena mereka menempatkan tas jinjing mereka dengan cerdas, di awal penerbangan mereka dapat mengambilnya dengan cepat saat lorong kosong. Keputusan satu itu yang dibuat beberapa jam yang lalu kini terbayar. Ini adalah rahasia sebenarnya dari pelancong berpengalaman. Mereka melakukan hal-hal kecil lebih awal yang menyelesaikan masalah besar nanti. Pesawat yang sama, tujuan yang sama, pengalaman yang sama sekali berbeda. Jadi pada Mei 2026 jangan bepergian seperti orang lain. Bepergianlah seperti seseorang yang tahu apa yang dilewatkan kebanyakan orang. Jika Anda menikmati artikel ini, berlanggananlah saluran Tika Ariza Puteri untuk lebih banyak rahasia bandara, trik maskapai, dan kebiasaan perjalanan cerdas yang membuat setiap perjalanan lebih mudah. Selamat bepergian dan sampai jumpa di artikel berikutnya.